Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 18 September 2025. Sebelum sidang digelar, Nikita Mirzani terlihat membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia melalui yang unggahan media sosial Instagram. Ya, Nikita Mirzani menagih janji kepada BPOM untuk hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lawan Reza Gladys. Seperti diketahui sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar sempat menyatakan jika pihaknya siap bersaksi di persidangan. Bahkan dengan tegas menyatakan akan mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya. Nikita Mirzani sepertinya tengah merancang strategi untuk melawan Reza Gladys yang diketahui sempat terlibat dugaan menjual produk ilegal. Meskipun diketahui Reza Gladys dan suaminya Ataubah Mufid telah membantah tudingan tersebut. Untuk mengetahui sederet fakta dan update terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 update terkait Nikita Mirzani yang membuat surat terbuka untuk BPOM versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia. Ya, dalam surat yang turut diunggah di media sosial oleh timnya, Nikita Mirzani tampak menagih janji kepada BPOM untuk hadir sebagai saksi ahli dalam sidang lawan Reza Gladys yang digelar pada Kamis 18 September 2025. Kepada yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di tempat. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Nikita Mirzani. Kedudukan pihak terdakwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bersama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah disampaikan surat resmi kepada BPOM untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan saya yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025. Tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya berharap BPOM dapat menepati janjinya untuk hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan saya. Untuk tetap tegak lurus dalam membasmi peredaran skincare berbahaya yang merugikan masyarakat. Demikian surat ini saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Nikita Mirzani. Tulis Nikita. Ya, Nikita Mirzani berharap BPOM dapat menjadi saksi ahli yang meringankan dirinya dari tuntutan kasus yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Beberapa waktu lalu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, Taruna Ikrar menyatakan jika pihaknya siap menjadi saksi dalam kasus Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui selama ini nama lembaga BPOM selalu diseret dalam pusaran kasus tersebut. Bahkan Nikita Mirzani beberapa kali menyinggung BPOM untuk turun tangan karena bersangkutan dengan produk milik Reza Gladys yang diduga ilegal. Dan saat itu Kepala BPOM tegas menyatakan jika pihaknya siap menjadi saksi ahli. Badan POM siap. Badan POM siap untuk menjadi saksi. Ya, saksi ahli tentunya. Ya, tentu begini ya. Yang akan memutuskan itu adalah pengadilan. Kenapa disebut tuntutan 12 tahun atau 5 miliar? Itu yang menuntut nanti tentu data dari Badan POM akan diserahkan ke kejaksaan. Jaksa akan menuntut sesuai dengan aturan yang ada, hakim yang akan memutuskan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia, Taruna Ikrar tegas membantah tudingan terkait berpihak kepada perorangan. Ia menyatakan jika lembaga BPOM akan melakukan sidak ke lapangan untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan yang tidak memenuhi standar BPOM.
Tak hanya itu, Taruna Ikrar juga menyatakan jika BPOM tak pernah takut dengan siapapun karena BPOM adalah lembaga terbesar yang bertugas melindungi masyarakat. Tanpa ditantang kita kan sudah menyidak kan. Berarti benar ya Pak, kemarin BPOM sudah mensidak. Teman-teman sudah turun belakangan. Iya Sidak dong, ya? kita tidak perlu takut sama siapa saja. Badan POM bebas korupsi, Badan POM bebas sogokan, Badan POM bebas gratifikasi, dan Badan POM tidak terjebak oleh siapapun. Kita tegak lurus sama aturan. Itu janji dan sumpah kami. Jika ada warga kita, taruhlah sekarang ada pesohor yang lagi dituntut oleh pesohor lain di pengadilan. Nah, kalau ada yang pengadilan membutuhkan saksi ahli atas berbagai keputusan, Badan POM siap sedia sebagai lembaga negara untuk memberikan penjelasan sesuai dengan aturan dan penjelasan sesuai yang seharusnya dan tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Kita berdiri di tengah-tengah. Nah, terhadap seperti yang salah seorang pesohor yang punya produk yang ternyata produk itu melanggar. Sebetulnya kan produk itu telah kita tindakin sebetulnya. Di mana kita tindakinya yaitu tanggal 2 November 2024 tahun lalu. Itu kan telah diumumkan dan tidak hanya pesohor itu yang punya, semua yang lain kita umumkan kan. Jadi tidak berpihak pada. Nah, sekarang bagaimana yang dilakukan oleh pesohor tersebut? Saya tidak bisa menyebutkan brand atau nama karena saya ini kepala Badan POM, tentu tidak bisa berpihak karena semua statementnya bisa bermanifestasi hukum, ya. Jadi contohnya misalnya ada produk yang tanggal 4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesohor tersebut punya produk tapi tentu produk-produk lain juga kita umumkan. Seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi dan telah kita jalankan sesuai dengan aturan yang kami miliki. Beberapa waktu lalu, diketahui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan konsumen dengan mencabut izin edar 16 produk kosmetik yang dinyatakan ilegal. Ya, salah satu yang dinyatakan ilegal adalah Glavitcha Glowing Booster Cell milik dokter kecantikan Reza Gladys dan suaminya atau Bah Mufid. BPOM telah bertindak. Sejak 2 Februari 2024, BPOM telah membatalkan izin edar produk Ribeskin Superficial Pink Aging. Temuan BPOM, Glavitcha Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Tulis BPOM RI dalam postingan Instagram. Tak pelak pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas produk kecantikan yang beredar di Indonesia, terutama karena temuan bahwa produk-produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Setelah BPOM merilis 16 produk kosmetik yang ilegal dan atau tidak memiliki izin edar yang resmi, Reza Gladys langsung angkat bicara. Ya, melalui sosial media Instagramnya,
Reza Gladys menegaskan jika produk kecantikan miliknya tidak berbahaya. Lantas seperti apa penegasan Reza Gladys dan Atobah Mufid terkait produk kecantikan miliknya yang dinyatakan BPOM ilegal? Saya jelaskan ya terkait masalah treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa, terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Libeskin. Produk Libeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya. Dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili. Jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes, insulin. Kan dia sama sendiri gini. Lebih dalam itu. Lebih dalam malah. Tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum. Tidak dilakukan Ya kan? oleh dokter. Nah, itu tidak dilakukan dokter. Di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya dan ini udah ada Depkesnya dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment. Ya, nama treatment produk. Nama treatment klinik, produknya Libeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidrokuinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Sebenarnya Libeskin itu adalah isinya adalah satu box itu 4. Satu box itu isinya 4. Kami jual itu satuan. Karena untuk treatment nggak mungkin saya kasih 4-4-nya langsung dikemukain. Jadi saya jual satu per satu. Makanya dijual satu per satu dan itu treatmentnya di klinik dengan nama glowing booster cell. Jadi tidak ada masalah. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus karena produk kami tidak ada yang bermasalah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.